Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Lapor Pak Ustadz RW, Tatang lari ke jalan raya utama. Waduh. Aming gimana Aming? Panggil Aming, suruh kemari. Siap Pak Ustadz RW, laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Golden Boy. Target kudeta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapor komandan. Tatang. Itu masalah kecil. Nanti saya tangani. Duduk. Golden Boy. Target kudeta. Kita sudah menemukan titik terang. Inilah yang direncanakan oleh konspirasi global. Pak Ustadz RW adalah seorang pemimpin besar. Konspirasi global ingin meruntuhkan Pak Ustadz RW. Tapi Pak Ustadz RW sangat kuat. Pak Ustadz RW tahu tentang itu. Itulah kenapa Pak Ustadz RW tidak mau memasukkan satupun senior ke dalam kabinet. Suha tidak ada. Saum tidak. Sain tidak ada. Ira tidak ada. Bahkan terakhir Ujang pun disingkirkan dari kabinetnya. Karena saya tahu Ujang berseberangan pandangan dengan Pak Ustadz RW. Karena itulah Pak Ustadz RW mengangkat Dadang sebagai bendahara, Akum sebagai ketua PKK, Tuti sebagai sekretaris, dan Kusoy di bidang rohani. Padahal mereka masih sangat muda, minim pengalaman. Tapi 4 orang inilah orang-orang yang loyal dengan Pak Ustadz RW. Pak Ustadz RW harus melindungi kekuasaannya. Konspirasi global menemukan Golden Boy. Golden Boy dihanyutkan ke Cibarengkok. Terjadi gempa bumi. Cibarengkok mengalami longsor akibat trigger gempa bumi. Sehingga akhirnya mereka berkumpul kembali di Ciraos setelah Golden Boy dewasa. Pak Ustadz RW tidak tahu kalau Sobri bukan anaknya. Dan Sobri telah dipersiapkan oleh konspirasi global untuk mengkudeta dirinya. Ini persis seperti cerita Fir'aun. Iya komandan, tapi komandan disuruh sama Pak Ustadz RW mengurus Tatang. Tatang kenapa? Tatang ngamuk-ngamuk di jalan raya. Itu hanya pengalian-pengalian isu kecil. Tatang hanya pion-pion. Itu bisa diselesaikan dengan mudah. Ayo. Silahkan diminum, Pak. Ya, Bang. Pau, saya kenal dengan seorang guru spiritual. Beliau bisa mengetahui tentang penggelembungan suara di Pilkades. Kang, ini teh masalah politik. Bukan masalah ilmu goib. Lagian zaman sudah berubah, si Akang masih percaya saja dengan yang begituan. Beliau teh penasehat spiritual, Pak. Bukan pengguna ilmu-ilmu gaib. Saya cuma menawarkan, siapa tahu saja Bapak tertarik. Lagi pula, siapa tahu di daerah Bapak teh memang ada penggelembungan suara di Pilkades. Ini Pak, kartu nama saya. Kita makan ya. Neng. Iya, Pak. Silakan, mau pesan apa? Silakan Pak, pesan apa Pak?
Tatang, Komandan. Motor. Tang, Tang, ini motor kamu, Tang. Tatang! Motor. Tang, Tang. Motor. Tang, ini motor kamu, Tang. Ini. Motor. Tang, ini motor kamu. Ini. Tuh, lihat. Motor saya. Iya, motor kamu. Bagus. Ayo kita pulang. Iya, Pak Kamtib. Kemana, Tang? Jangan lari. Jalan aja. Motornya dipegang. Nanti hilang lagi, ya? Ayo pulang yuk. Motor saya. Motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Pak, Bapak dipanggil PLT Kades. Penting. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Cu. Makasih, Kang. Kang, cucu teh baru dapat kabar dari Pak Mustaqim. Katanya pesawatnya CEH nyampe sini jam 11. Jadi kayaknya jam 2 udah sampai sini, Kang. Brem. Brem. Saya masih belum bisa terima, Cu. Kenapa EH dipecat? Dia berbuat kesalahan apa? EH yang saya tahu sangat rajin. CEH dianggap kurang keahliannya, Kang. Di sana teh rumahnya pada modern semua. CEH teh selalu lupa matiin kompor. Nggak bisa pakai microwave. Yang paling fatal, CEH teh nggak bisa ngeaktifin alarm pintu. Apartemen majikannya teh sempet mau kemalingan, Kang. Saya teh sudah ke kantor kecamatan, Bos Bray. Terus gimana? Bisa kan bikin KTP sama kakak dengan surat keterangan orang terlantar? Saya teh disuruh bikin akte dulu, Bos Bray. Bikin akte teh malah lebih sulit. Sulit gimana maksudnya? Banyak syaratnya, Bos Bray. Harus ada surat fotokopi keterangan kelahiran, fotokopi surat nikah orang tua, fotokopi ijazah, sama surat pengantar dari kelurahan. Susah pisan, Bos Bray. Malah makin sulitnya. Oh ya, Bos Bray, Cuy boleh lihat contoh surat-suratnya nggak? Oh, kalau cuma lihat mah boleh, Cuy. Besok ke dalam. Ayo, Bos Bray. Udah nggak apa, gerobaknya sini aja. Ya. Aman. Ya, Kang.
Lebaran nanti jalan-jalan yuk sama anak sama istri. Ayo, Kum. Yuk, bareng-bareng gitu kita. Ayo, saya mah. Ayo. Kayak kamu, Ceng. Hayu. Kayak Lebaran masih punya istri aja. Pedut, kamu doain saya yang enggak. Ceng, si EM kan mau ceraiin dia. Ceng, kamu mau cerai sama EM? Apa sih melehoy? Omongnya si Dadang kamu dengerin. Ih, ngomongnya kedengeran atuh, Ceng. Bukan didengerin. Sumpel aja kuping kamu. Sumpel pakai apa, Ceng? Pakai batu. Doi, yang harusnya disumpel pakai batu tuh matanya dia nih. Biar nggak pirak, lirik liatin perempuan melulu. Mulut kamu udah yang harus sumpel biar nggak lemes. Tenang aja, Ceng. Nggak usah sedih. Nanti mulut saya sumpel pakai emas yang banyak. Biar begitu nyengir, ting. Silau. Ya udah. Dang, mulutnya pada disumpel aja pakai kapas. Hidungnya juga sama kupingnya. Emangnya orang mati, Kum? Kamu mah ngomongnya serem. Bang Ocat, ada termos nasi yang besar nggak? Nggak ada, Cok. Ya udah, besok bawain ya, Mang. Sekalian sama mangkok sayur kaca yang ada tutupnya. Yang ada aja atuh, Cok. Belanjanya. Sebelum belanja. Emang Ocat tuh gimana atuh? Dagang kok males-malesan. Ya udah, kalau nggak mau bawain, saya belanja di pasar aja. Maaf, Cu. Masih bisa balik lagi gak? Maaf, Kang. Untuk saat ini teh belum bisa. Padahal bulan depan mau lebaran. Maaf ya, Kang. Cucu teh nggak bisa bantu. Padahal saya sudah punya rencana pergi ke arena fantasi, Cu. Ngajak anak bermain. Main di pantai, naik wahana. Rencana saya sudah banyak. Mau nyewa angkot untuk ziarah ke makam. Mau beli baju baru buat lebaran. Kang Iip teh mau ikut cucu nggak? Jemput CEH di kantor PJTKI. Enggak, Cu. Ya udah tuh, kalau gitu cucu pamit ya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yud, mau kemana, Yud? Saya mau bicara dulu sebentar sama kamu. Saya teh mau ke pengadilan agama, mengurus surat perceraian. Kita ngobrol dulu, yuk. Saya jadi gak tenang kalau mau jualan. Nggak perlu, tunggu surat panggilan aja dari pengadilan.